sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas nama Allah Al-Wahhab ya. Al-Wahhab itu Maha Pemberi anugerah. Al-Wahhab. Al-Wahhabu, Maha Pemberi anugerah. Ini bahasnya penting. Kita sudah bahas Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Nanti kita bahas apa bedanya Al-Wahhab dengan Ar-Razzaq di akhir pembahasan insyaallah taala ya. Al-Wahhab secara bahasa ya. Secara bahasa etimologi ya. Dari kata wahaba yahabu hibatan ya. Wahaba yahabu hibah ya. Hibah ya, pemberian anugerah atau hadiah ya. Hadiah ya, anugerah sama-sama pemberian. Kalau dulu kita sering canda, ini apa ini anugerah, maksudnya Pak anu gratis katanya. Pemberian gratis maksudnya, anugerah. Adapun al-Wahhab ya. Jadi al-Wahib sang pemberi anugerah atau isim fa'ilnya itu yang menunjukkan pelakunya ya. Pelaku disebut dengan wahib. Wahibun ya. Adapun wahab ini adalah sighah mubalaghah. Wahab. Sighah mubalaghah ya. Yaitu untuk menunjukkan banyak, sering atau banyaknya perbuatan memberikan pemberian tersebut. Kalau wahib yang menghadiahkan atau memberi hibah atau memberi anugerah. Kalau al-Wahhab yang selalu dan sering memberi apa? Anugerah. Ya, bedanya cuma sighah mubalaghah yang menunjukkan fa'al, yang menunjukkan banyaknya perbuatan. Sehingga kalau secara istilah Al-Wahhab sama dengan katsir hibat. Yaitu yang banyak memberikan apa? Anugerah ya. Banyak atau selalu memberi anugerah. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala tiada henti-henti memberikan anugerah pemberian kepada hamba-hambanya ya, sehingga disebut dengan Al-Wahhab. Baik, adapun kandungan makna Al-Wahhab, kandungan maknanya disebutkan oleh para ulama, kita bacakan. Ada beberapa disebut oleh para ulama. Di antaranya alladzi yu'ti bila iwat au muqabil. Maknanya yang pertama adalah yang memberi tanpa balasan. Yang memberi tanpa balasan. Seperti orang kasih hadiah, dia memberi tanpa alasan. Yang kedua di antara maknanya adalah alladzi yu'ti dzal hajah bila su'al. Yang memberi kepada yang berhajat, kepada yang membutuhkan, meskipun tanpa diminta, meskipun tanpa meminta, meski tanpa meminta. Allah memberikan orang ini tanpa dia minta pun Allah kasih. Ini di antara makna Al-Wahhab. Yang ketiga ada yang menafsirkan huwallazi yajudu bil ata an dhahri yadin min ghairi istithabatin, yaitu yang memberi tanpa mengharapkan balasan. Yang memberi tanpa mengharap balasan. Kalau satu ini ada mengharap. Ini ada kata mengharap. Kalau saya tanpa ada balasan sama sekali, mengharap enggak berharap tanpa ada apa? Balasan. Kalau yang ini tanpa ada keinginan untuk mendapatkan apa? Harapan, balasan. Nanti masuk ujian ya, bedanya 1 dan 3 apa? Yang keempat, al-mutafaddil bil ataya al-mun'im biha la an istiqaqin alaihi, yang memberi tanpa ada hak dari yang menerima. Keempat,
yang memberi meski yang menerima tidak berhak. Yang menerima tidak berhak untuk menuntut ya, maksudnya kalau pegawai kan dia nuntut kepada bos, hak saya. Artinya kamu tidak punya hak tapi Allah kasih. Ini diantara makna-makna Al-Wahhab yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Taib Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam nuniyahnya, wa kadzalika al-Wahhabu min asma'ihi. Demikianlah Al-Wahhab salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fanzur mawahibahu madal azmani. Lihatlah bagaimana anugerah-anugerah Allah sepanjang zaman. Tidak ada hentinya. Ahlus samawatil ulal wal ardi an tilkal mawahibi laisa yanfakkani. Sungguhnya penghuni langit dan penghuni bumi tidak pernah terlepas dari anugerah-anugerah tersebut. Yaitu penghuni langit selalu dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah disebut Al-Wahhab karena senantiasa memberikan anugerahnya. Paham Ibu, Bapak-bapak? Ya, kita lanjut. Sudah? Belum? Masya Allah, makanya ujiannya benar-benar semua. Nyatatnya beneran. Atau fotonya beneran. Lanjut ya. Dalil-dalil tentang Al-Wahhab. Dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dari Al-Quran. Al-Quran disebutkan 3 kali. Ya. Di antaranya dalam surat Al-Imran ayat 8. 3 ayat 8. Yang kedua dalam surat Sad. Ya. Sad ayat 9. Dan yang ketiga Sad 35. Sad. Adapun Al-Imran ayat 8 yaitu doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Innaka antal wahhab. Maknanya ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, anugerahkan kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Di sini doa minta hidayah, minta rahmat, jangan sampai kemudian dipalingkan dari hidayah karena Allah adalah Al-Wahhab. Demikian juga dalam surat As-Sad 39 Allah berfirman, am indahum khazainu rahmatika am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Ataukah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi. Terkait dengan rahmat Allah disebut khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Ini Al-Aziz Al-Wahhab. Di sini ada kata Al-Wahhab. Nama Allah Al-Wahhab. Kemudian yang berikutnya doa Nabi Sulaiman, qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan, kekuasaan yang tidak boleh seorang pun mendapatkan kekuasaan seperti itu setelahku. Innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau adalah maha pemberi anugerah. Sama innaka antal wahhab. Ini doa Nabi Sulaiman. Dan subhanallah setelah itu Allah kabulkan. Maka Nabi Sulaiman punya kerajaan yang luar biasa. Maka Allah tundukkan angin. Allah jadikan hewan-hewan semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan mereka. Allah tundukkan jin-jin. Jin ada yang tugas yang bangun bangunan, ada yang menyelam, cari barang-barang di laut. Mereka bikin mihrab-mihrab, mereka bikin patung-patung. Mereka banyak yang mereka kerjakan, jin-jin tersebut. Oleh karena ketika Nabi SAW menangkap jin, ketika jin Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba ada jin yang ganggu. Maka Nabi tangkap jin, Nabi cekek jin tersebut. Sampai Nabi merasakan lidahnya ya. Karena dicekek oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, inni ifritan minal jin
tafallatal barihata. Sungguhnya ifrit dari golongan jin. Ini ifrit nih jin yang paling termasuk jin yang paling parah karena jin juga bersuku-suku berbangsa-bangsa. Kata jin-jin, kunna tara'iqa qidada. Kami bertarekat-tarekat. Kami bermodel-model juga, bertarekat-tarekat juga. Ada yang sunnah, ada yang syiah ya. Ada yang sufi, macam-macam jin. Ada yang hobi musik. Ada yang karena mereka juga dituntut syariat seperti syariat apa? Islam. Karena Rasulullah diutus untuk jin dan manusia dan mereka punya syahwat seperti kita punya syahwat. Mereka punya keyakinan seperti kita punya keyakinan. Di antara jin yang keras yang paling membangkang dia adalah jin ifrit. Ya, kata nekat mengganggu Nabi. Nabi aja dia nekat ganggu apalagi model-model kita ya. Inna ifritan minal jin, sungguhnya ifrit dari kalangan jin, tafallata al-bariha. Berusaha untuk menggangguku, liyaqta'a alayya salati, untuk memutuskan salatku. Jadi ganggu depan. Fa'amkanani Allahu minhu, maka Allah buat aku mampu menangkapnya. Nabi bukan bilang saya tangkap dia, tapi fa'amkanani Allah. Allah buat saya mampu untuk menangkapnya. Fa'akhadtuhu, aku memegangnya. Fa'aradtu an arbutahu ala sariyatin min sawaril masjid. Kalau dalam riwayat sampai aku mendapati barda lisani, sampai aku rasakan dinginnya apa? Lisan jin tersebut. Lalu aku ingin ikat dia di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Hatta tanzur ilaihi kullukum. Agar kalian semua bisa lihat ini jin ifrit yang saya tangkap. Fadzakartu da'wata akhi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahdin ba'di. Maka aku ingat doa saudaraku Sulaiman alaihissalam, ya Allah anugerahkanlah aku kerajaan atau kekuasaan yang tidak boleh seorang pun memilikinya setelahku. Yaitu di antara kekuasaan Sulaiman adalah menguasai jin, menguasai para jin. Faradatuhu khasian, maka aku lepaskan dia dengan penuh kehinaan dia. Jadi Nabi Muhammad pun tidak berhak untuk menguasai apa? Jin. Karena Nabi dilarang karena yang berhak menguasai jin cuma siapa? Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman menguasai jin tanpa ada sesajen, tanpa ada mahar ya. Beda dengan orang sekarang punya jin bayar mahar, bayar sajen macam-macam, bayar kepada jin besar dikasih jin kecil. Di sini Nabi Sulaiman ketika berdoa dia menggunakan innaka antal wahhab. Adapun dalam sunnah, dalam hadis, maka ada datang dalam hadis tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Lafal wahhab datang dalam hadis lemah. Hadis namun lemah. Namun dhaif ya. An Aisyah, dari Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza staiqadha minal lail, dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu kalau bangun malam qala la ilaha illallah, Rasulullah berzikir subhanakallahumma inni astaghfiruka li dzambi. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Maha Suci Engkau ya Allah, aku bermohon ampunan atas dosaku, wa as'aluka rahmatak, dan aku mohon rahmatmu, Allahumma zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Wala tuzigh qalbi ba'da an hadaitani, dan jangan engkau palingkan hatiku setelah kau beri hidayah kepadaku. Wa habli min ladunka rahmatan, dan anugerahkan kepadaku rahmat, innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau Maha Pemberi anugerah. Mirip seperti dalam surat Al Imran, tapi hadisnya lemah. Di sini para ulama menyebutkan perbedaan antara Al-Wahhab Allah Subhanahu wa taala dengan Wahib versi manusia. Apa perbedaannya ya? Karena manusia juga disebut pemberi hadiah, bukankah ada hukum memberi apa? Hadiah. Pemberi hadiah namanya apa? Wahib. Tapi tidak dikatakan Wahhab. Tidak dikatakan apa? Wahhab. Ya, apa bedanya? Perbedaan antara Al-Wahhab, Al-Wahib, ini manusia, pemberi hadiah. Manusia. Dengan apa? Al-Wahhab, ya, yang selalu memberi apa? Selalu memberi anugerah. Allah Subhanahu wa taala. Bedanya di antaranya kalau Allah selalu berkesinambungan, ya. Selalu berkesinambungan tanpa henti.
continue. Tidak nanti. Adapun manusia ya, hanya memberi sesekali. Benar atau tidak? Hanya sesekali. Siapa yang selalu beri hadiah selalu? Tidak ada. Kita cuma apa? Sesekali. Itu pun hitung-hitung. Ini salah satu. Inilah perbedaan kenapa menggunakan sighah mubalaghah al-wahhab. Al-wahhab. Karena menunjukkan kesinambungan. Yang kedua di antara perbedaannya, yaitu Allah tidak mengharap balasan. Dan Allah tidak berharap dan tidak butuh. Butuh kepada apa? Balasan. Adapun manusia butuh kepada balasan. Secara umum ya. Butuh kepada balasan. Kalau tidak butuh ada keinginan. Keinginan di balik itu. Pasti ada keinginan. Seperti misalnya seorang suami berbuat baik kepada istri, dia belikan emas 1 kilo, 2 kilo. Buat apa? Misalnya punya uang misalnya, supaya istrinya nurut. Makanya kalau dikasih emas 2 kilo nggak nurut-nurut juga dia jengkel ya. Dikasih pemberian, diajak jalan-jalan. Anak-anak pun dikasih supaya apa? Berbakti. Secara umum manusia seperti itu. Kasih teman supaya dia sayang sama kita ya. Allah berfirman, Nabi bersabda tahadu tahabu, saling beri hadiah, saling mencintai. Pasti di balik pemberian itu ada keinginan. Ada keinginan. Entah timbal balik secara langsung, ada rasa cinta atau kedekatan di balik. Makanya apa perbedaan antara sedekah dengan hadiah? Ada sama-sama pemberian. Sedekah dengan hadiah. Sedekah yaitu berharap pahala dari Allah, hadiah berharap kedekatan. Semuanya karena Allah, tapi sedekah itu biasanya cenderung kepada orang yang perlu. Hadiah kita berikan bukan kepada orang yang perlu dengan barang tersebut, tapi kita ingin dia dekat dengan apa? Dengan kita. Ya. Itu bedanya. Yang berikutnya 3, pemberian Allah tanpa batas. Pemberian Allah tidak terbatas. Tidak terbatas dari tidak terbatas dari siapa? Dari sisi jumlah kuantitas, tidak terbatas dari sisi model pemberian tidak juga terbatas ya. Karena Allah memberi anugerah berupa rahmat, kebahagiaan, petunjuk, kekuasaan, kesembuhan, keturunan, anugerah banyak sekali ya, berbagai macam anugerah. Adapun manusia pemberiannya terbatas. Terbatas dari sisi kuantitas maupun model. Model pemberian. Sudah Ibu? Lanjut yang keempat di antara perbedaan 4, bahwasanya Allah memberi tanpa terbebani. Ya. Allah memberi tanpa terbebani. Tanpa terbebani. Manusia memberi dengan apa? Terbebani. Makanya kalau dia kasih hadiah sekali, 2 kali dia, tapi udah banyak dia sudah terbebani. Ya. Makanya penyair berkata, la tas'alanna bunayya adami hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tughlaqu. Allahu yaghdabu hina tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina sa'altahu yaghdabu. Jangan kau minta keperluanmu kepada anak Adam, tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah marah kalau kau tidak minta kepada Allah, tapi anak Adam justru marah kalau kau minta-minta sama dia. Minta hadiah dikasih sekali 2 kali senyum, ya. Kasih kedua kurang senyum, kasih ketiga cemberut, kasih 4 mukanya garang, kasih kelima diusir. Manusia begitu loh. Ketika dia merasa, kenapa manusia seperti itu? Karena asetnya terbatas. Maka dia merasa diganggu. Gitu, manusia seperti itu. Meskipun rumah dia mewah, tapi karena asetnya terbatas, apalagi dolar lagi naik, kemudian minta-minta. Ketika dia merasa aset terbatas, ada yang mencoba minta-minta, maka dia merasa risih, terganggu. Sifat manusia. Adapun Allah yang khazainuhu, ya, bahwasanya perbendaharaan hartanya tanpa batas, maka tidak ada beban sama sekali.
Yang kelima di antaranya, Allah kalau memberi, pasti ada hikmah. Tidak salah. Itu tidak mungkin salah. Mungkin keliru. Pasti ada hikmahnya. Allah kasih ini, entah sebagai ujian, sebagai apa, pasti ada hikmah. Allah kasih Korun harta sehingga dia sombong, ada hikmahnya. Sebagai contoh nih orang sombong seperti apa? Korun ya. Adapun manusia sering memberi tanpa hikmah. Betapa banyak anak-anak yang rusak karena saking sayangnya orang tua kepada anak memberi tanpa hikmah. Dimanja, diberi-beri pemberian yang banyak, akhirnya rusak anak tersebut. Betapa banyak istri yang juga rusak karena sayang suaminya kepadanya sehingga memberi tanpa hikmah. Diberikan macam-macam, akhirnya malah sombong dan angkuh atau berubah lifestyle-nya jadi duniawi dan macam-macam. Saking sayangnya ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala kalau memberi pasti ada hikmah di balik itu. Seperti Allah berfirman dalam surat Asy-Syura 49 ya. sampai 50. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lillahi mulku samawati wal ard." Sungguhnya milik Allah lah langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Seluruh kerajaan langit dan bumi beserta isinya adalah milik Allah. Langit, bumi beserta isinya semua milik Allah. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasan. Allah beri anugerah kepada sebagian orang hanya anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan ada yang Allah jadikan punya anak cuma laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inasa. Ya. Atau Allah menjadikan sebagian mereka punya anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan sebagian Allah jadikan mandul, enggak punya anak perempuan, enggak punya anak laki-laki, enggak punya anak dua-duanya. Innahu alimun qadir. Sungguhnya Allah Maha berilmu dan Maha berkuasa. Jadi Allah kasih ya, ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Makanya Allah tutup ayatnya dengan innahu alimun qadir. Sungguhnya Allah itu Maha berilmu dan Maha berkuasa. Setelah Allah sebutkan semua adalah hibat. Semua adalah anugerah. Anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki saja, anak perempuan saja, laki perempuan semuanya anugerah. Yang mandul pun Allah tidak kasih karena ada hikmahnya, ya. Ada hikmahnya. Adapun manusia bisa salah. Meskipun dia tidak salah, mungkin ada hikmahnya. Allah takdirkan gitu ada hikmah, tapi dia merasa salah. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, ya, riwayat Imam Bukhari, qala rajulun, ada seorang berkata, la atasaddaqanna bisadaqah. Saya akan bersedekah, kata orang ini. Fa kharaja bisadaqati, maka dia keluar dibawa sedekahnya mau kasih. Fa wada'aha fi yadi sarik. Ternyata dia kasih orang salah, yang dikasih pencuri. Dia mau cari orang miskin, ternyata yang dikasih apa? Pencuri. Salah. Namanya manusia sering salah kasih. Sering salah kasih. Mau kasih cari orang miskin ternyata keliru. Kenapa ilmunya kurang? Enggak tahu ini ternyata pencuri menyamar jadi orang miskin. Ternyata pencuri. Fa asbahu yatahaddatsun, maka orang-orang pada bicarain dia, pada goreng dia. Tusuddiqu ala sarik. Ada orang pencuri dikasih sedekah. Faqala Allahumma lakal hamd. Tapi dipuji Allah, ya Allah, lakal hamd. Ya saya niatnya baik, qadarullah salah. Kemudian dia berkata, la atasaddaqana bi sadaqatin. Aku akan bersedekah lagi dengan sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi, dia bawa keluar uangnya. Fa wada'aha fi yaday zaniyah. Ternyata dia kasih cari perempuan yang miskin, ternyata dia kasih hadiah sama wanita pezina. Besok hari dia mungkin kasih malam-malam, keesokan harinya jadi bahan buah bibir masyarakat. Fa asbahu yatahaddatsun. Orang-orang pada bicara, tusuddiqal lailata ala zaniyah. Tadi malam ada pezina dikasih sedekah. Maksudnya masih baik, ngapain kasih pezina? Orang ngomongin dia ya, digoreng sama masyarakat. Faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Ya Allah, ya Allah ternyata salah. Kasih sama sedekah sama pezina. Ya Allah, pujian hanya untukmu. Dia tidak tahu. Dia bertekad lagi, kali ini harus benar sedekahnya. Sudah salah 2 kali. La atasaddaqanna bi sadaqah. Saya akan bersedekah lagi, cari orang miskin. Fa kharaja bi sadaqatin, dia keluar bawa sedekahnya, fa wada'aha fi yaday ghaniyyin. Ternyata dia kasih sedekah sama orang kaya. Besoknya fa asbahu yatahaddatsun, besoknya mereka ngobrol lagi. Tusuddiqu ala ghaniyyin. Orang kaya kok dikasih sedekah, digoreng sama masyarakat.
Maka dia mengatakan, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala puji milikmu. Saya sedekah sudah 4 kali salah semua. Sudah 3 kali salah semua. Ala sarik, pertama buat pencuri, kedua buat pezina, wanita pezina, ketiga buat orang kaya. Fa'utiya faqila lahu. Ternyata ada suara yang kasih tahu dia, atau ada yang ngomongin dia, mengingatkan dia bahwasanya meskipun kau salah tapi mungkin ada hikmahnya. Amma sadaqatuka ala sarik, adapun kau bersedekah kepada pencuri, fala allahu an yasta'ifa an sariqati. Siapa tahu sedekah itu membuat dia berhenti dari apa? Mencuri. Wa amma zaniyatu fala allaha an tasta'ifa an zinaha. Kau bersedekah kepada wanita pezina, mungkin dia berhenti dari apa? Zinanya. Wa ammal ghani, kalau kaya ngapain? Wa ammal ghani fala allahu ya'tabiru fayunfiqu mimma atahullah. Orang kaya mudah-mudahan dia mengambil pelajaran sehingga dia bersedekah setelah itu. Maksud saya, ini dalil bahwasanya manusia tidak ngerti apa yang dia lakukan, pemberiannya sering salah. Betapa banyak, saya katakan tadi, betapa banyak anak yang salah dikasih ternyata rusak karena pemberian yang berlebihan dari orang tuanya. Paham ya, Ibu? Kalau sudah, lanjut. Sudah belum? Sudah ya. Berikutnya tentang macam-macam hibat, macam-macam pemberian Allah, macam-macam anugerah Allah. Apa tadi anugerah singkatannya? Anugratis. Di antaranya kita lihat dalam Al-Quran banyak sekali. Rahmat Allah. Pertama, rahmat Allah, kasih sayang. Ini disebut kasih sayang Allah. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Maryam 19 ayat 50. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa habna lahum mir rahmatina," dan kami anugerahkan kepada mereka dari kasih sayang kami. "Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya," maka kami jadikan mereka buah tutur kata yang baik dan mulia. Jadi mereka dipuji oleh Allah, yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub, maka mereka jadi pujian manusia. Demikian juga di antaranya rahmat Allah. Ini tadi jadi apa? Jadi pujian apa? Manusia. Manusia bahkan setelah mereka, bahkan di masa depan. Sampai sekarang orang tetap memuji Ibrahim, Ishak dan Yakub. Yang kedua, rahmat juga tapi dalam bentuk yang lain. Yaitu ini Quran surat Maryam ayat 53, yaitu kenabian atau partner yang tulus, kawan yang baik. Saya bacakan firman-Nya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wahabna lahu mir rahmatina." Kami anugerahkan kepada Musa alaihissalam dengan kasih sayang kami, akhahu Harun nabiyya, saudaranya Harun sebagai nabi. Jadi Harun sebagai nabi adalah anugerah dari Allah buat siapa? Musa alaihissalam. Jadi kalau kita punya teman yang tulus membantu kita, itu anugerah. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang muji kita, tidak mencela kita, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat, ini semua rahmat ya, tapi bentuk rahmat lain. Bentuk rahmat Allah juga, yaitu maksudnya adalah hidayah. Apa hidayah? Tadi dalam Quran surat Ali Imran ayat 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah kau beri petunjuk kepada kami, dan berikanlah rahmat darimu, sungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Jadi di antara anugerah adalah hidayah. Dan tidak tersesat, hidayah dan apa? Dan tidak tersesat. Seorang dapat hidayah dan dijaga istiqomah, itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ilmu dan kekuasaan. 2, 3, 4. Ilmu dan kekuasaan.
Ilmu aja dulu, ilmu dulu. Ilmu dulu, ilmu. Yang keempat adalah apa? Ilmu, yaitu apa? Kecerdasan atau hikmah. Ini anugerah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 21. Syu'ara surat 26 ya, ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, Musa berkata, "Fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin." Fa wahaba li rabbi hukman. Ya, kata Nabi Musa, "Fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin." Sini ilmu. Allah menganugerahkan kepadaku ilmu. Hukman maksudnya ilmu. Ya. Seperti juga dalam surat Asy-Syu'ara 83, Ibrahim juga berkata, sama, 26 ayat 83, Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbi habli hukman. Rabbi habli hukman. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ilmu. Wa alhiqni bis salihin, dan sesungguhnya aku bersama orang-orang yang saleh. Jadi Ibrahim menggunakan kata hab, anugerahkan. Ini namanya ilmu. Kemudian di antara anugerah Allah yang kelima adalah kekuasaan. Tadi doanya siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Surat Shad ayat 35. Kata Nabi Sulaiman, Rabbi gufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Mulkan la yanbaghi li. Berikan aku kekuasaan yang tidak pantas orang pun mendapatkannya. Ini doa Nabi Sulaiman. Innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Tapi di antara anugerah keenam adalah istri soleha dan anak yang berbakti. Istri soleha. Kalau ibu-ibu ya suami yang soleha ya. Suami soleha, suami soleh. Kalau suami soleha itu suami yang nurut sama istri terus suami soleha. Nurut sama istri terus ya. Salah ya, suami soleh yang benar. Yaitu yang istrinya nurut sama suami, suaminya baik sama istrinya. Jangan istri soleha. Suami soleha. Istri soleha dan anak-anak soleh. Dalam Quran banyak ini banyak ya. Di antaranya dalam Quran Shad ayat 43. Demikian juga Al-Furqan 74. 25 ayat 74. Adapun dalam surat Shad demikian juga Maryam Ibrahim 39, Maryam 49. Banyak ini banyak sekali. Saya bacakan. Ini Ibrahim 14 ayat 39. Kemudian di antaranya Maryam 49, 1949. Di antaranya Al-Anbiya 90, 2190. Di antaranya ya. Taib kita bacakan di antaranya satu. Dalam surat Shad 43 kata Allah wa wahabna lahu ahlahu. Kami anugerahkan kepadanya yaitu Nabi Ayub. Kami anugerahkan kepada dia keluarganya wa mislahum ma'ahum. Demikian juga yang semisal mereka bersama mereka. Rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Sebagai rahmat dari kami dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Yaitu Nabi Ayub alaihissalam istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal ya. Maka Allah anugerahkan anak-anaknya, ada yang mengatakan dihidupkan kembali, ada yang mengatakan semisalnya double. Jadi anak soleh, istri soleha adalah anugerah. Di antaranya surat Al-Furqan 74 tentang doa ibadur rahman. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang orang berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepada kami istri solehah dan anak-anak yang soleh. Itu berarti anugerah. Kemudian juga Nabi Ibrahim ketika berdoa ayat 39 surat Ibrahim ayat 39, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku padahal aku sudah tua. Ismail dan apa? Ishak. Inna rabbi la sami'ud du'a. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Maryam 49, wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyyan. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub dan semuanya kami jadikan nabi.
Kemudian surat Al-Anbiya juga ayat 490. Fastajabna lahu wa bana lahu Yahya wasnah lahu zaujah. Maka kami kabulkan doanya Zakaria, kami anugerahkan kepada dia anak Yahya dan kami jadikan istrinya baik. Jadi anak baik dan istri solehah itu anugerah dari Allah. Kemudian juga Allah berfirman kepada Nabi Daud, wa wahabna li Daud Sulaiman. Kami anugerahkan kepada Daud sama Nabi Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwab. Sulaiman sebaik-baik hamba dan selalu kembali kepada Allah. Jadi Sulaiman anak soleh adalah anugerah Allah kepada Nabi Daud. Jadi oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri ketika doa yang beliau ajarkan kalau ada orang diberi anak maka dia mengatakan barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba. Semoga Allah memberkahi kepada anugerah yang Allah berikan kepadamu. Jadi anak disebut apa? Anugerah. Semoga menjadi anak yang soleh. Wa syakartal wahib dan kau bersyukur kepada sang pemberi anugerah. Paham Ibu? Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang penting. Apa perbedaan antara Al-Wahhab dengan Ar-Razzaq? Ini paham ya, Ibu? Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Sudah? Perbedaan antara Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Wallahu alam ada dua perbedaan. Saya sebutkan dalam buku yang sudah mau dicetak satu perbedaan. Perbedaan yang kedua nyusul. Tapi yang pertama, kalau Al-Wahhab kita perhatikan ya, atau Ar-Razzaq artinya Maha Pemberi apa? Pemberi rezeki, ya. Pemberi rezeki. Maha Pemberi rezeki. Rezeki, ya. Dan ini biasanya terkait dengan kebutuhan keseharian, terkait dengan kebutuhan keseharian. Sehari-hari. Contoh seperti surat Al-Imran 37. Saya bacakan tentang Ar-Razzaq. Kata Allah, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Zakaria masuk untuk menengok Maryam karena wakafalah Zakaria karena Maryam dirawat oleh Zakaria karena bapaknya Maryam yaitu Imran meninggal dunia. Sehingga yang ngurus adalah Zakaria. Setiap masuk menemui Maryam di mihrab di tempat ibadahnya Maryam, wajada indaha rizqa, maka Zakaria mendapati ada rizki di situ. Rizki di situ. Rizki itu maksudnya makanan. Rizki itu maksudnya apa? Rizki maksudnya apa? Makanan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Dari mana kau dapat makanan ini? Qalat huwa min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Disebutkan makanan yang hadir dalam mihrabnya Maryam aneh karena ada buah-buahan yang datang yang tidak tumbuh di musim panas, Allah hadirkan di musim dingin atau sebaliknya. Buah-buahan yang tidak tumbuh di musim dingin ternyata dihadirkan buat Maryam di musim panas. Tapi ketika itu yang dibicarakan adalah tentang apa? Makanan. Seperti juga dalam surat At-Talaq misalnya. At-Talaq ayat 233. Ini tentang apa? Kebutuhan keseharian. Uang. Ayat 33. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat 7, salat ayat 7. At-Talaq ayat 7. Ayat 7. Kata Allah liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya yang punya kelapangan untuk berinfak dengan sesuai dengan yaitu memberikan belanja sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu. Siapa yang disempitkan rezekinya, maksudnya apa? Pemasukannya. Yaitu fulus, maksudnya apa? Uang. Falyunfik mimma atahullah, maka dia hendaknya memberi kepada sang wanita dengan kemampuannya. Jadi antara dalil bahwasanya kebutuhan istri bukan kebutuhan istri sesuai dengan kemampuan suami. Bagi suami yang hartanya lapang hendaknya dia bermudah-mudah tidak pelit, dan bagi siapa yang hartanya sempit maka dia semampunya. Di sini rizki boleh kita bilang apa? Rizki apa ya? Harta ya, harta. Mananya harta.
Demikian juga dalam surat Al-Baqarah misalnya 2 ayat 233 kata Allah Subhanahu wa taala 233 Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini kebutuhan sehari. Dan wajib bagi bapaknya yang sudah cerai dari ibunya dan punya anak, hendaknya wajib untuk menanggung kebutuhan sang ibu dan juga anaknya. Ini kebutuhan keseharian. Jadi kalau ada seorang laki menceraikan istrinya dan istrinya punya anak masih bayi, ya maka dia harus tanggung biaya mantan istrinya dan biaya anaknya. Allah mengatakan wa 'alal mauludi lahu. Dan bagi sang bapak wajib untuk menanggung rizki istrinya yang dia ceraikan, pakaiannya bil ma'ruf. Demikian juga terkait dengan makanan, misalnya surat Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat 57. Rizki maksudnya makanan. Kata Allah, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu yut'imun. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin, ya. Allah tidak butuh makanan dan rizki dari mereka, ya. Justru Allah yang memberi apa? Rizki. Demikian juga makanan seperti Al-Maidah 114. Allah berfirman, qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Nabi Isa berdoa, ya Allah, ya Rabb kami, turunkanlah bagi kami hidangan dari langit. Karena permintaan murid-muridnya. Bisakah Allah turunkan hidangan dari langit? Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Sebagai hari raya bagi kami dan orang-orang sekarang maupun yang datang setelah kami. Wa ayatan mik, dan sebagai tanda kekuasaan Engkau. Warzuqna, berilah kami rizki, wa anta khairur raziqin, dan Engkau sebaik pemberi rizki. Di sini terkait dengan apa? Makanan, hidangan. Hidangan berarti makanan. Allah sebut rizki dengan hidangan. Sama seperti dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 57. Allah berfirman, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak hewan melata tidak bisa menanggung rizkinya, yaitu makannya, kebutuhan keseharian. Kebutuhan keseharian. Makanannya. Betapa banyak hewan melata tidak bisa mengatur rizkinya, tidak bisa mengatur kebutuhan kesehariannya. Allahu yarzuquha. Allah yang beri rizki kepadanya, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Wa huwas samiul alim. Nah, kalau kita perhatikan, rizki biasanya terkait dengan kebutuhan apa? Keseharian, harta, makanan, kebutuhan keseharian menjadi rezeki. Adapun kalau kita lihat tadi mengenai Al-Wahhab, ini kebanyakannya adalah apa? Kebutuhan ma'nawiyah, yaitu perkara-perkara yang apa? Abstrak. Yaitu anugerah-anugerah yang ma'nawi. Yang ma'nawi seperti apa tadi? Anak soleh, istri soleha, itu sesuatu yang ma'nawi, paham? Seperti apa tadi? Kekuasaan, seperti hidayah, iman, pujian, ini semua adalah perkara apa? Yang maknawi. Faham? Kita kembali lagi. Tadi ini model-model anugerah. Kasih sayang Allah di antara jadi pujian manusia. Ini perkara maknawi atau perkara harta? Bukan harta. Kemudian partner, teman yang baik, ini juga apa? Bukan harta, tapi dia sesuatu yang maknawi. Maksudnya, ini nilai yang luar biasa. Punya teman yang setia, teman yang baik, membantu dalam dakwah. Ini anugerah. Beda dengan rizki. Rizki Allah bicara tentang makanan, harta, kebutuhan keseharian. Seperti hidayah, tadi juga hidayah perkara yang maknawi, ilmu perkara yang maknawi, kekuasaan juga perkara yang maknawi, istri soleh, anak soleh perkara yang maknawi. Jadi kalau kita lihat masalah anugerah, maka dia terkait dengan perkara-perkara yang maknawi, bukan perkara yang konkret, tapi dia yang abstrak. Perkara apa? Abstrak. Benar, anak soleh, istri soleh adalah sesuatu yang konkret, tapi maksudnya yang diperhatikan kesolehannya. Faham? Maka itu anugerah. Ini perbedaan pertama, dan saya cantumkan dalam buku saya. Ada perbedaan kedua yang saya belum cantumkan, tapi masuk dalam ujian, ya. Paham ibu-ibu? Yang pertama perbedaannya? Paham. Yang kedua perbedaannya apa? Yang kedua, rizki terkait dengan usaha hamba. Usaha hamba. Adapun anugerah di luar kemampuan hamba. Berkemampuan hamba. Kita cari rezeki, cari harta, kita mampu enggak? Mampu, tapi memang kasih rezeki, tapi kita ada usaha, yaitu
Allah kasih rezeki dengan kita berusaha cari kerja sini kerja sana, kita berusaha, itu namanya rezeki. Tetapi kalau anugerah kaitannya di luar dari kemampuan hamba. Perhatikan sini, perhatikan. Jadi pujian ini di luar kemampuan kita. Betapa banyak orang yang dipuji ternyata tidak dipuji. Allah menjadikan Ibrahim, Ishak dan Yakub senantiasa dipuji oleh kaum manusia sepanjang masa sampai hari kiamat. Mereka memuji Ibrahim, Ishak. Yang buat ini bisa mereka dipuji terus adalah siapa? Allah. Ibrahim tidak mampu membuat dirinya terpuji. Bahkan dia tidak minta bahkan dia tidak mampu untuk melakukan tersebut, ya anak-anaknya pun tidak mampu, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia terpuji, buah tutur kata yang terpuji, yang baik. Contoh kenabian atau partner yang setia. Ini kita mau cari juga gampang. Tahu-tahu Allah kasih anugerah. Ini luar kemampuan kita. Tahu-tahu kita punya teman, Allah pertemukan sangat setia, sangat baik, sangat berjuang, tulus dalam berteman dengan kita, membantu dakwah dengan tulus tanpa pamrih sama sekali, susah sama-sama dipikul, senang sama-sama dijalanin. Subhanallah, ini juga anugerah. Kalau kita dapat teman yang seperti ini, anugerah. Bahwasanya ini bukan karena kita, ini anugerah murni dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menganugerahkan Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah anugerahkan Harun kepada siapa? Kepada Musa. Musa tidak mampu menjadikan Harun menjadi orang baik. Dia hanya berdoa, ya Allah, wa akhi Harun wa afsanu minni lisana. Ya Allah, saudaraku Harun dia lebih pintar menjadikan aku partnerku. Allah kabulkan, tapi Allah mengatakan itu apa? Anugerah. Yang bisa bikin Harun jadi nabi Allah, yang menjadikan dia soleh juga Allah. Di luar kemampuan Musa. Musa hanya berdoa. Jadi kalau anugerah kita hanya bisa minta, paham? Tapi kita sebenarnya tidak mampu untuk memperoleh itu. Beda kalau harta kita bisa, memang semua dari Allah, tapi kita bisa berusaha, jualan apa kek. Adapun kalau anugerah ini suatu yang luar biasa, di luar daripada kemampuan manusia. Contoh lagi hidayah. Siapa yang bisa bertahan hidayah? Betapa banyak orang di ujung hancur. Betapa banyak orang di ujung hancur. Meskipun orang alim ulama, kalau Allah cabut hidayah dia hancur. Ya. Bal'am bin Ba'ura, tokoh seorang yang hebat di zaman Bani Israel. Watlu alim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardh wattaba hawah. Kata Allah, bacakanlah kepada mereka tentang kisah siapa di antara Bal'am bin Ba'ura yang Allah telah berikan ilmu Taurat kepada dia, tetapi dia ikut hawa nafsu. Kalau kami berkehendak, kami angkat derajatnya dengan Taurat, tetapi dia ikut hawa nafsunya, maka dia menjadi murtad. Bayangkan sudah jadi alim ulama, kemudian dia murtad. Seperti zaman sekarang mereka sebut tentang Abdul Al-Qasimi yang punya buku Sirah Baina Al-Wathaniyah wa Tauhid. Saya sudah lihat bukunya 2 jilid, luar biasa. Dia bantah ahlu syirik, dia bantah Syiah habis-habisan. Dia di akhirnya malah disebut jadi ateis. Wallahu alam akan kebenarannya. Maksudnya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, di luar kemampuan kita. Makanya doanya la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan kau palingkan kami setelah kau beri hidayah kepada kami. Kita bisa rusak iman kita gara-gara yang kita lihat, gara-gara yang kita dengar, gara-gara yang kita baca. Bisa tiba-tiba syubhat dalam hati, bisa menyimpang. Tadinya sedang dengan iman, kemudian sedang dengan maksiat, bisa berubah tiba-tiba. Sangat mudah karena hidayah di tangan Allah, hati kita di tangan Allah. Makanya ketika orang minta hidayah dia mengatakan innaka antal wahhab. Karena di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Kita tidak punya andil dalam hal tersebut. Contoh lagi, misalnya ilmu. Fawahabli rabbi hukman. Ya, ilmu adalah anugerah. Betapa banyak orang untuk ilmu tidak dikasih ilmu, betapa banyak orang kecerdasan tapi tidak dikasih ilmu. Cerdas tapi tidak dapat hidayah, cerdas namun tidak dikasih hikmah dalam berfikir. Adapun para nabi, mereka mengakui bahwasanya hukum yang mereka dapatkan, ilmu yang mereka dapatkan adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang dapat Nabi Sulaiman, kekuasaan di luar kemampuan. Nabi Sulaiman seorang manusia, tapi bisa bikin akhirnya jin-jin tunduk kepada dia, angin tunduk. Yang bisa bikin siapa? Di luar dia enggak bisa bikin angin tunduk sama dia, tidak bisa belajar bahasa semut. Enggak tahu lo makali bisa, tapi kalau Nabi Sulaiman enggak bisa belajar. Yang buat bisa dia paham siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak belajar. Allah bikin dia paham. Burung hutut, dia bisa ngomong sama hutut, dia bisa mengerti bahasa semut. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala. Di luar enggak mau belajar sama siapa? Emang ada guru bahasa semut? Ada guru bahasa hutut?
Enggak ada. Di luar kemampuan. Maka ini suatu kekuasaan di luar kemampuan manusia. Jin bisa tunduk pada Nabi Sulaiman. Dari mana? Allah yang bikin. Istri soleh, anak soleh juga. Emang kita soleh kesalahan istri di tangan kita nggak bisa. Nabi Nuh apa kekurangannya? Apa kesabarannya? Kurang apa lagi? 950 tahun berdakwah. Sabar. Dengan penuh kesantunan, dengan penuh kesabaran. Luar biasa. Contoh kesabaran luar biasa. Tapi istrinya kafir. Anaknya kafir. Berarti kesolehan anak istri bukan di tangan kita sama sekali. Di tangan Allah. Itu bedanya anugerah dengan apa? Rizki. Beda yang kedua. Maka seorang sadar bahwasanya dirinya lemah dan tidak perlu, kalau kita dapat kenikmatan jangan pede, semua itu dari Allah, di luar kemampuan kita. Punya istri soleha, di luar kemampuan kita. Punya anak soleh bukan karena saya ngajarin, enggak. Nabi saja apa kurangnya dia ngajarin anaknya. Bapak kita jadi baik, orang tua kita jadi baik karena kita, bukan karena kita, cuma sebab, yang itu anugerah dari Allah. Ibrahim dakwahi bapaknya habis-habisan pun tetap aja kafir. Kalau kita punya ilmu, kita bisa cerdas, kita bisa memandang, membedakan kebaikan, keburukan, yang tahu juga cuma, yang kasih juga siapa? Allah. Maka jangan pernah kita pede, jangan pernah ujub. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, gratisan dari Allah, di luar kemampuan kita. Paham? Kemudian faedah berikutnya, kalau kita lemah, aduh, saya bisa apa? Memang kok nggak bisa apa-apa? Minta aja sama Allah. Emang Nabi Sulaiman bisa datangkan kekuasaan? Di luar kemampuan dia. Emang orang-orang bisa minta hidayah? Hidayah minta sama Allah. Minta saja. Saya bisa apa ngajar istri saya jadi soleha? Minta aja sama Allah. Kalau Allah kabulkan istrimu jadi apa? Soleha. Setiap dipanggil, iye, nje, dalam, nggak pernah bantah sama sekali. Dikasih hadiah banyak, nggak usah bi, sedikit aja bi. Jangan bi. Syukran bi. Malam-malam bangun kita, sholat malam bi, sholat malam bi. Lagi matanya jelalatan bi, matanya jangan jelalatan bi. Masya Allah. Ini siapa yang bikin dia begini? Allah. Kita tinggal doa. Nah, kita nggak bisa apa-apa. Yang ngatur hatinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di antara faedahnya, mungkin kita secara kapasitas kurang, tapi jangan malu untuk minta. Karena kita minta anugerah. Anugerah sesuatu di luar kemampuan seorang manusia. Lihat Ibrahim ketika dapat alal kibar. Alhamdulillah wahabali alal kibar. Segala puji anugerahkan kepadaku anak-anak yang aku sudah tua. Secara kemampuan manusia tidak mungkin Ibrahim punya anak. Istrinya malu sudah tua, ternyata Allah kasih anak. Berarti Ibrahim sadar, tahu bahwasanya anak itu adalah apa? Anugerah. Anak itu anugerah. Maka tidak perlu kita bangga-banggakan ini semua anugerah dari Allah. Kalau Allah berkenan, Allah cabut, Allah rubah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perbedaan mendasar antara Al-Wahhab dengan Ar-Razzaq. Dua perbedaan. Paham Ibu-ibu? Okay. Maka kita berdoa dengan Al-Wahhab. Kalau kita minta apapun, kita boleh minta dengan apa? Al-Wahhab. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak soleh, istri soleha, innaka antal wahhab. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku, innaka antal wahhab. Ya Allah, istiqomahkanlah hatiku, innaka antal wahhab. Minta apa saja kita bisa anugerah dengan Al-Wahhab. Al-Wahhab. Perhatikan, Nabi Sulaiman alaihissalam, dia minta kekuasaan, Allah kasih atau tidak? Allah kasih atau tidak? Kasih. Bahkan Allah menyebutkan, ya, hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Inilah anugerah kami, pemberian kami, maka berikanlah, kau mau bagi-bagi atau kau tahan, tidak ada masalah. Kau tidak akan dihisab di antara tafsiran. Ini Sulaiman, kami kasih kau banyak-banyak. Kau mau bagi-bagi, kau enggak bagi-bagi, terserah engkau. Ini anugerah dari kami, kau tidak akan dihisab di antara tafsiran. Tetapi apakah semua permohonan Nabi Sulaiman dikabulkan? Tidak. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi Sulaiman pernah ingin punya 99 anak mujahid, ternyata tidak dikabulkan karena lupa bilang insya Allah, ya. Kata Nabi Sulaiman, la atufanna lailata ala mi'atin ra'atin aw tis'in wa tis'in. Malam ini aku akan menggauli 99 wanita. Kulluhunna ya'ti bi farisin. Semuanya akan mengandung dan punya anak, menjadi pejuang berkuda. Yujahidu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sahibu, ada temannya atau kawannya Jibril atau yang lainnya berkata, insyaallah, bilang insyaallah. Falam yakul, dia lupa bilang apa? Insyaallah. Falam yahmil minhunna illa imra'atan wahidah. Dari 99 wanita yang dia gauli, cuma satu yang hamil. Ja'at bi syikki rajulin, itu pun anaknya cacat.
Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Kata Rasulullah ketika menyampaikan kisah ini, jiwa demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya. Lau qala insyaallah, seandainya Sulaiman bilang insyaallah, la jahadu fi sabilillahi fursanan ajmaun. Semua akan lahir anak-anaknya, semuanya mujahidun, semuanya penunggang kuda dalam berjihad. Tapi dia lupa bilang apa? Insyaallah. Maka silakan minta, adapun yang menentukan dikasih atau tidak hanyalah Allah. Allah yang tahu maslahat. Nabi Nuh berdoa enggak kira-kira supaya istrinya soleha, anaknya soleh? Berdoa, tapi tidak dikabulkan. Ada hikmah yang Allah kehendaki. Emang Ibrahim tidak berdoa agar bapaknya soleh? Berdoa, tapi hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi demikian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita sampaikan tentang makna Al-Wahhab, dan di antara gelar yang kurang bagus tapi dari sisi tidak baik tapi sisi lain bagus, yaitu sebagian saudara-saudara kita yang berjalan di atas sunnah, di antaranya mempelajari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dijuluki dengan apa? Wahabi. Wahhab itu dari ini karena namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Bapaknya Syekh Muhammad adalah Abdul Wahhab karena Al-Wahhab salah satu dari nama Allah. Kemudian dipelesetin dibilang apa? Wahabi. Maka ini perkara yang cukup tidak mengenakan karena Wahabi itu nisbah kepada Allah tapi untuk ejekan. Tapi untuk apa? Ejekan. Padahal itu ya, sebenarnya mulia, kita dinisbahkan kepada Allah. Wahabi itu mulia secara bahasa, tapi mereka gunakan untuk apa? Mengejek. Jadi nama Allah dijadikan bahan ejekan, Wahabi, Wahabi, Wahabi. Padahal Wahabi itu dari Muhammad bin Abdul Wahhab, bapaknya yang bernama Abdul Wahhab. Al-Wahhab itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.